Makanya jangan tidur ke di bulan Ramadan. Walaupun kau tidak lihat Lailatul Qadri, tapi tahu-tahu kamu mendapat bahagian. Kan pernah saya cerita kepada kamu dulu, waktu saya susah malam Ramadan, saya berdiri di depan pintu situ waktu banyak utang. Datang orang bawa berlian 1000 karat dengan 1 kilo berapa gram? 10.000 karat, 10.000 karat dengan 3.000 karat. Kamu kalau tidak percaya pergi tanya, itu Lucky masih ada itu. Toko yang jual emas di lantai 2 di Pasar Senen. Namanya masih tetap sampai sekarang, Lucky. Dia bilang sama saya, Habib, bersama polisi? Enggak. Satpam? Enggak. Kan dikawal? Enggak. Kenapa? Ini berlian, Habib. Berlian. Tidak ada berlian sebesar ini dari dunia sampai di akhirat. Katanya orang Cina itu, yang punya Lucky itu. Kau tanya, ini kejadiannya yang benar. Tapi karena yang bawanya mengkhianati saya, waktu dijual lakunya 10 miliar dolar, yang 10.000 karat. Yang kecil 3 miliar dolar. Jadi harganya semua 13 miliar dolar. Kemudian yang bawah ini bilang kepada saya harganya 1 miliar dolar. Ini dibagi 2 untuk raja separuh. Untuk saya sama dia bagi 2 lagi, dari 500 juta dolar saya dapat 250 juta dolar, dia dapat 250 juta dolar. Sedangkan perjanjian bagi 2 harga, saya 6 miliar setengah dolar, 6 miliar setengah dolar berapa itu? 65 triliun. Nah, 1 miliar itu 10 triliun. 6 miliar dolar, 65 triliun. Nah ini yang diributkan cuma 6,7 triliun. Jadi uang saya lebih banyak, 65 triliun. Masih tamak lagi dia, kasih saya cuma 250 juta dolar. Jadi 2 triliun setengah saya dikasih. Dia ambil 12 miliar, aduh tomaknya luar biasa ya. Jadi dia bilang lakunya cuma 1 miliar, padahal lakunya 13 miliar. 1 miliar ini dibagi 2 untuk pemerintah yang mengaku ini berlian kepunyaan mereka, 500 juta dolar. Lalu 500 juta dolar Habib bagi 2 sama saya. Ya Allah, tega bener ya. Nah, tapi ini berlian terus saja dia menjadi berlian. Ketika cek ditandatangani uang 13 miliar, langsung berubah berlian itu menjadi batu. Siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Pembeli. Yang rugi itu yang dikasih amanat, tidak dapat apa-apa. Kalau saya kan tidak tahu harganya berapa, biarin aja, mau laku 1 rupiah ke 2 rupiah ke, tidak ada masalah. Ini saya 2 kali seperti itu. Ini waktu malam Ramadan, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu membawa semua masalah, urusan dunia, urusan akhirat, urusan ilmu, urusan apa saja. Jadi kalau boleh malam Ramadan itu jangan tidur, ibadah kepada Allah. Siapa tahu kamu dapat rahmat. Bayangkan kalau saya punya uang 65 triliun, lebih banyak uang saya daripada uang pemerintah Indonesia. Tapi karena ini khianat, makanya orang yang berkhianat itu sangat rugi, tidak dapat apa-apa. Jadi batu, bentuknya tetap, tidak ada perubahan. Tapi ketika dites, berliannya hilang, batunya ada. Bukan artinya dia hilang di depan orang. Enggak. Berliannya yang hilang, batunya tetap ada. Dibawa kembali ke Indonesia.
Saya tanam di depan pintu rumah saya di situ. Siapa tahu nanti 2 juta tahun akan datang jadi berlian lagi, ya tak? Ya, mungkin ada keturunan yang soleh seperti saya begini. Dia dapat. Nah, satu kali saya waktu bangun rumah di Surabaya, saya sering dapat yang aneh-aneh begitu. Itu berkat salawat itu, ini contoh untuk kamu. Kan saya baca salawat. Saya pegang kepala kamu baca selawat supaya kamu dapat berkat, rahmat. Saya tidak bisa bayar bahan bangunan, utang banyak. Kuli-kuli sudah tidak bisa, jadi tidak ada kerja. Kemudian WC-nya buntu. Saya panggil orang tolong galikan. Mungkin ada apa kotoran di dalam. Digali ada batu. Waktu gali sepiting enggak ada. Ya. Waktu cari mana buntunya, batu itu jatuh, dum, pecah. Di dalamnya ada jamrud. Beratnya juga 1 kilo. Pecahannya itu 250 gram. Itu tukang sumur, tukang yang gali itu. Waktu lihat ini hijau, dia bawa lari, dia pergi pulang. Waktu dia angkat tuh jatuh. Sisanya saya 750 gram. Dibawa lari sama dia 250 gram. Dia bodoh. Mestinya dia ambil semua. Kan saya tidak tahu. Jadi rizkinya siapa itu? Bukan rizkinya orang itu. Bukan rezekinya saya, kan dia yang gali, bukan hak saya toh. Dia yang gali, berarti dia yang punya. Tapi dia bawa cuma 1/4. Saya yang dapat 750 gram. Saya buka batunya karena dia di dalam batu. Saya pecah-pecahkan, ngungkul dia itu, ngungkul begini. Jadi pecahnya itu di bawah. Saya pergi ke Tunjungan Surabaya, kan masih tinggal Surabaya. Ditimbang 750 gram. Oh, kalau gitu yang pergi itu 250 gram. Si Cina yang timbang ini, Habib, saya mau beli barang ini. Berapa? 750 juta waktu itu. Sekarang 7,5 miliar, 75 miliar. Jamrud segini besar. Yang abad jual kecil-kecil gini itu sudah 1,3 miliar, 1,5 miliar. Kemarin ada orang bawa 38 karat segini, 38 karat segini, 1,5 miliar. Ini 750 7 kilo 750 gram. Berapa karat itu? Berapa karatnya itu? Sudah lupa. 1 karat itu 1 gram itu 5 karat. Masa itu aja lupa? Bagaimana kau bisa menjadi pedagang berlian? Dagang batu. 1 gram itu 5 karat. Jadi kalau 750 gram, berapa? 3.750 karat. 36 karat segini aja, 38 karat segini, 1,5 miliar. Ini 3.750 karat. So, berapa ratus miliar? Mungkin triliun. Waktu itu ditawar 750 84 juta. 84 juta saya ingat. Enggak mau jual saya. Teman saya bilang jual. Teman saya itu mati bunuh diri. Jual. Enggak mau. Bukan harganya ini. Saya bawa ke Jakarta. Buka tas, hilang barangnya. Kenapa itu? Kenapa?
belum rezeki. Mesti ada kenapanya, ilahnya apa itu? Hah? Ilahnya tomak. Jadi orang tamak itu menghilangkan urusan yang lain. At-tamak ma jama', orang Arab bilang. Toma itu tidak membawa keberuntungan. Jadi apa-apa yang kau mau buat, mau lakukan, dagang, untung, jangan tamak. Kalau dikasih keuntungan 20.000 ya sudah, cepat-cepat ambil. Jangan mau keuntungan 100.000 akhirnya dicopet orang di tengah jalan. Tapi karena barang ini barang-barang yang rizkinya apa itu? Rizkinya namanya keberuntungan, itu kalau ditawar sekian jual cepat. Karena barang yang begitu itu yaitu bisa hilang, bisa berubah. Itu contoh. Satu kali saya waktu baru pindah dari Dompu ke Surabaya, saya tidur di trotoar, kan tidak punya uang. Ada satu orang Arab bilang, jangan tidur sini, kamu kan orang ganteng, nanti dibunuh orang, ini itu. Di trotoar benar, tempat orang lalu lewat begitu. Saya tidur di trotoar. Saya pernah alami semua itu, hidup miskin, yang papa, hina, disuruh naik tidur di hotel. Saya tidur hotel, ada orang Madura, caci maki orang Arab. Saya sangka dia caci saya, gara-gara jadam dia mau jual 5.000, orang Arab itu tawar 4.500. Nggak mau, orang Arab itu kasih naik 500 rupiah. Jadi saya bilang sudah saya jualkan, mudah-mudahan bisa laku 5.000. Saya bawa pergi ke belakang Masjid Ampel situ, ada orang beli macam-macam, semua dibeli, apa saja orang bawa. Jadi saya bawa, oh tadi orang Madura yang jual ini, saya tawar 4.500. Coba bayangkan bagaimana malunya kalau kamu, ya dah, tapi saya tidak punya malu. Saya bilang, oh ini dari Hadraul Maut, bukan dari Indonesia. Bukan dari orang Madura, dari Hadraul Maut ini. Bohong apa bukan toh? Bohong. Saya tidak bohong. Saya bilang sama dia itu, ini dari Hadraul Maut. Bukan jadamnya, saya dari Hadraul Maut. Ilmunya Imam Syafi'i itu. Kan Imam Syafi'i ini Quran haditsun am qadimun. Haditsun ini telunjuknya yang haditsun. Quran qadim. Jadi saya keluar dari tempat orang Arab itu, dia bertatap, ini orang Madura tadi itu. Saya keluar, ada orang Arab pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban hijau, pakai imamah. Ya, jauh. Kira-kira dari sini sampai ke tembok sana itu. Ya. Bagaimana matanya orang itu boleh lihat saya dari jauh itu? Apa yang kau bawa? Sini. Saya bilang jadam. Periksa dia. No, bukan. Dijilat. Asli. Berapa harganya? Saya bilang saya tidak tahu harganya. 1 kilo 35.000. Saya bilang tambahin sedikit supaya ada juga untung bagi saya. Sudah 40, ayo pergi ke rumah saya, bayar 280.000 rupiah. Waktu itu tahun berapa itu? 70. Tahun 73. Bayar 280.000. Yang orang Madura punya itu kan cuma 35.000. Jadi saya untungnya 245.000. Berapa kali lipat tuh. Saya beli baju, beli gamis, beli sorban, beli kopiah, beli imamah, duduk di Masjid Ampel. Jadi takmir masjid itu tiap malam antara maghrib isya itu ada ceramah di situ. Kiainya nggak datang. Ini kejadian. Nah, itu sejarah hidup. Nah, jadi tidak boleh orang putus asa.
Jadi kiai tidak datang, yang takmirnya kalang kabut, kan orang banyak yang mau ngaji ini. Itu datang Habib Ahmad bin Mohsen namanya, bangsa Asegaf, orangnya hitam. Ente ustaz? Saya bilang iya, ngajar situ. Ngajar saya memang tukang pidato. Orang senang, kan disiarkan pakai radio. Ampel itu punya radio. Semua orang datang dari mana-mana cari tahu siapa yang ceramah ini. Masih suaranya lantang kayak gitu. Jadi menjadi kejutan. Waduh, saya direbut orang. Datang Ibu Mujnah namanya, orang Madura. Mana Habib yang ceramah tadi? Saya bilang saya sedang jabat tangan semua orang-orang itu. Tinggal di mana? Saya bilang tinggal di hotel. Nggak boleh tinggal di hotel, tinggal di rumah saya. Saya dibawa. Terus dia belikan saya rumah, dibelikan motor. Motor waktu itu masih inden, 6 bulan baru datang motor 1. Saya naik motor. Nggak pakai belajar. Saya tidak pernah belajar. Bawa mobil juga tidak pakai belajar. Langsung bawa. Saya tanya ini untuk apa? Ini pedal untuk gas, ini untuk rem, ini untuk injak kopling. Pakai begini. Ya udah. Langsung bawa saya. Dari airport saya terima mobil. Waktu dikasih mobil pertama. Bawa ke Ampel. Kan kalau naik mobil orang yang sudah bisa paling 1 jam. Saya bawanya dari jam 8 pagi sampai di rumah jam 12 malam. Karena tahunya gigi 1 doang. Dari Juanda sampai ke Ampel, gigi 1 terus. Sampai di rumah, itu mobil langsung terbakar kampas remnya. Keluar asap, orang satu kampung keluar bawa ember-ember sirah. Wah, Habib punya mobil. Oh, orang punya motor ya susah. Punya mobil lagi. Orang Arab belum ada yang punya mobil. Saya doang. Akhirnya dibawa, tukang bengkel datang ganti kampas rem. Saya mulai bawa pelan-pelan dari Ampel sampai ke Tanjung Perak, Ampel dekat kan, putar situ sampai lancar saya. Nah, jadi hidup harus berusaha. Tidak boleh diam dan jangan berurusan dengan dunia. Kalau dunia mau kalau kamu mau dunia datang kepada kamu. Yang berurusan, datang ya datang, tidak datang biarin aja. Dia pasti datang mencari kamu. Jadi ilmu itu sangat penting, mengetahui seluk-beluknya. Baru kamu bisa jadi seperti saya ini. Kalau kamu baru digoda orang, ayo kita kerja, ngajar di SD itu. Kita kasih gaji kamu. Itu kan rugi kamu. Rugi. Hilang ilmu kamu. Jadi orang mesti harus ada kesabaran, tidak boleh tamak, kemudian mengharap kepada Allah yang benar-benar. Jadi kalau doa itu yang benar-benar, karena Allah sudah janji mesti saya kasih. Kenapa minta sama orang lain? Ada satu orang memutuskan dirinya dengan saya. Dan saya tidak berdosa sama dia. Dia tahu-tahu diputuskan dirinya sama saya. Malam-malam. Ini belum 1 hari. Baru 1 malam. Malam-malam dia mimpi dikejar satu orang tua pakai pedang. Lari berdiri teriak-teriak. Ketemu saya. Kenapa lari? Ada orang tua kejar saya pakai pedang. Mana orangnya? Itu. Sudah dekat, lari ambil. Enggak. Itu datuk saya. Kenapa orang yang mau dibunuh? Mbah.
kurang ajar. Itu aja bilangnya. Lalu pergi. Terus dia datang. Saya minta ampun Habib. Saya punya niat mau putus sama Habib. Kenapa? Saya tidak berdosa sama kamu. Urusan apa? Ya kan? Jadi bukan mudah. Kalau mau ditolong Allah, mesti kamu mau menolong hambanya Allah. Mesti Allah tolong kamu. Ya kan? Siapa hambanya Allah? Hah? Muslim. Hambanya Allah semua makhluk, manusia, jin. Mungkin satu kali kamu dibuka hatinya oleh Allah lalu melihat jin sakit, bawakan ke dokter. Menolong. Kalau jin dokternya siapa? Ya dokter jin, kan kamu bisa lihat jin. Tentu kamu tahu dokternya jin. Sakit apa? Sakit mata. Ya bawa ke dokter mata. Jin ada dokter mata, ada dokter jantung, macam-macam. Kan dia makhluk. Ya dah? Pohon. Jangan sembarangan potong. Saya jangankan buah yang masih belum masak, belum matang. Yang sudah matang, saya tidak berani petik. Kalau saya mau makan, saya suruh orang petikkan. Saya tidak berani petik daun-daun. Mana kamu lihat saya berani petik buah yang masak? Mesti kamu yang petik. Kasihan kan? Dia juga kan mau menikmati buahnya yang masak itu lama di pohon. Kan itu kebanggaan dia. Kamu kalau punya cincin atau arloji, kamu pakai itu untuk apa? Ada kebanggaan, wah saya punya arloji, ya kan? Nah, pohon juga begitu, kalau buahnya ada, bangga dia, wah saya punya bunga, saya punya buah. Terus sudah masak, tambah bangga dia, masak dia. Kasih tahu temannya sebelah, kamu mana? Belum masak, saya sudah. Ya kan? Terus datang kau petik. Besok pagi dia bangun dari tidurnya. Temannya yang bilang, mana buahnya? Mana buahnya? Iya, ya. Dipetik sama manusia. Menyesal dia apa enggak? Nah, kamu belum punya perasaan. Belum masak sudah dipetik. Itu enggak ada perasaan. Jadi hidup banyak yang perlu dipelajari. Ilmu Allah sangat luas. Kesempitan bagaimanapun manusia, pasti ada kelonggaran yang Allah Ta'ala kasih. Karena Allah Maha tahu kesempitan kamu. Tidak berdoa pun dia kasih. Masa saya minta berlian 10.000 karat? Tidak pernah. Tidak masuk di akal. Tapi Allah bisa memberikan hambanya yang tidak masuk di akalnya kamu. Jadi bagaimana caranya? Harus melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu aja. Jangan merusak. Dosennya belum datang.